Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Afif Yudi, NIM 20022000282, Prodi Manajemen akan memaparkan hasil rangkuman materi dari hasil perkuliahan manajemen rantai pasok. Materi yang pertama ialah pengertian manajemen rantai pasok. Pengertian manajemen rantai pasok merupakan dalam rangka memperoleh bahan mentah, mentransformasikan bahan mentah tersebut menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengirimkan produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Kegiatan ini meliputi fungsi pembelian tradisional ditambah kegiatan-kegiatan lainnya yang penting bagi hubungan antara pemasok dengan distributor. Manajemen rantai pasok biasanya meliputi pengangkutan, pentransferan kredit dan tunai, pemasok atau supplier, distributor dan bank, utang dan piutang, perdagangan, pemenuhan pesanan, pembagian informasi mengenai ramalan permintaan produksi, kegiatan, pengendalian persediaan. Yang kedua adalah manajemen rantai pasok. Keunggulan. Beberapa keunggulan manajemen rantai pasok ialah yang pertama, kemampuan untuk memilih dan mempertahankan satu atau beberapa keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Yang kedua, kemampuan untuk membedakan diri atau value advantage di mata konsumen dari pesaingnya. Yang ketiga, bekerja dengan biaya rendah atau mendapatkan laba yang tinggi, productivity atau cost advantage. Keuntungan manajemen rantai pasok. Yang pertama, mengurangi inventory barang dengan berbagai cara. Inventory merupakan bagian paling besar dari aset perusahaan yang berkisar 30 sampai 40%. Biaya penyimpanan barang inventory atau carrying cost 20 sampai 40% dari nilai barang yang disimpan. Perlu usaha dan cara mengurangi biaya penimbunan barang di gudang. Yang kedua, menjamin kelancaran penyediaan barang. Kelancaran mulai pabrik, pembuatan, supplier, perusahaan sendiri, wholesaler, retailer, sampai final customer perlu dikelola dengan baik. Rantai yang panjang atau chain, aliran bahan baku sampai barang jadi dan diterima pelanggan. Yang ketiga, menjamin mutu. Mutu barang jadi atau finish product ditentukan tidak hanya oleh proses produksi barang tersebut, tetapi oleh mutu barang mentah dan mutu keamanan dalam pengiriman. Jaminan mutu ini merupakan rangkaian mata rantai panjang yang harus dikelola dengan baik. Selanjutnya, perbedaan manajemen rantai pasok dan manajemen logistik. Manajemen rantai pasok ialah mengutamakan harus barang antar sampai ke pelanggan. Manajemen logistik mengutamakan pengelolaan termasuk arus barang dalam perusahaan, berorientasi pada perencanaan dan kerangka kerja yang memastikan rencana tunggal arus barang dan informasi di seluruh perusahaan. Arti penting manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok berkaitan dengan siklus langkah bahan baku dari masuk ke produksi ke gudang, ke distribusi sampai ke konsumen. Perusahaan meningkatkan kemampuan bersaing melalui penyesuaian produk, kualitas yang tinggi, pengurangan biaya, dan kecepatan mencapai pasar. Di sisi distribusi sering digunakan suatu teknik yang disebut dropship. Dropship ialah pemasok akan langsung mengirimkan ke konsumen pemakai dan juga kepada penjual agar menghemat waktu dan biaya pengangkutan ulang. Ukuran lain biasa digunakan namun menghemat biaya mencakup penggunaan kemasan khusus, label khusus, dan lokasi tertentu
dari label atau kode barang. Yang terakhir, tahapan menuju manajemen rantai pasok. Tahap pertama, tahap kesendirian dan saling tidak tergantung satu dengan yang lain. Fungsi dalam perusahaan menjalankan fungsi masing-masing. Misal produksi hanya memikirkan bagaimana membuat sesuai dengan mutu dan waktu yang tepat, ditetapkan sifatnya baseline atau sendiri-sendiri. Yang kedua, kesadaran pentingnya integrasi perencanaan walaupun baru pada bidang yang terbatas. Tahap dua yaitu antara fungsi internal yang paling dekat, misal produksi dengan inventory control, purchasing dengan inventory control, sifat functional integration. Yang ketiga, integrasi perencanaan dan pengawasan atas semua fungsi yang terkait dalam satu perusahaan, sifatnya internal integration. Yang keempat, integrasi total dalam konsep perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang telah dicapai dalam tiga tahap yang diteruskan ke upstream, yaitu supplier dan downstream sampai ke pelanggan. Sifatnya external integration atau supply chain integration. Berikut rangkuman yang saya berikan. Terima kasih.